Halo semua, kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 4, ingin mempresentasikan bagaimana sih cara menguji kadar vitamin C dalam buah. Nah, biasanya kan kita makan buah cuma tahu aja kan, kalau buah itu tuh ada vitamin C-nya. Tapi kita nggak tahu nih gimana cara ngitungnya. Nah, kali ini kita bakal kasih tahu kalian gimana cari kadar vitamin C dalam buah. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Vicky, atau Victoria Putri, absen 29. Nama saya Stephanie Tira Prasetya, absen 25. Saya Fresia Deris, absen 13. Saya Marcella Isgraha, absen 20. Nah, setelah kenalan, boleh nih sekarang kita share screen bagaimana sih caranya menghitung kadar vitamin C dalam buah. Simak ya. Hasil percobaan. Pada bahan pertama yaitu vitacimin, dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Percobaan pertama diteteskan 21 cairan vitacimin, percobaan kedua diteteskan 24 tetes cairan vitacimin, dan percobaan ketiga diteteskan 19 tetes cairan vitacimin. Warna larutan sebelum diteteskan buah yaitu coklat kemerahan. Hasil akhir warna larutan yaitu bening. Harga per tabletnya sebesar Rp1.500. Pada bahan kedua yaitu buah jeruk. Dilakukan 3 kali percobaan. Percobaan pertama diteteskan 147 cairan buah. Percobaan kedua diteteskan 144 tetes cairan buah.
Dan percobaan ketiga diteteskan 139 tetes cairan buah. Warna larutan sebelum diteteskan buah yaitu coklat kemerahan. Hasil akhir warna larutan yaitu bening kekuningan dengan harga per buah Rp1.975.000. Pada bahan ketiga yaitu buah tomat. Dilakukan 5 kali percobaan. Percobaan pertama dan percobaan kedua gagal. Percobaan ketiga diteteskan 325 tetes cairan buah. Percobaan keempat diteteskan 328 tetes cairan buah. Dan percobaan kelima diteteskan 323 tetes cairan buah. Warna larutan sebelum diteteskan buah yaitu coklat kemerahan. Hasil akhir warna larutan yaitu bening, sedikit orange karena warna buah tomat. Harga per buahnya sebesar Rp1.250. Buah keempat yaitu buah jambu. Dilakukan 4 kali percobaan. Percobaan pertama gagal. Percobaan kedua diteteskan 20 tetes cairan buah. Percobaan ketiga diteteskan 22 tetes cairan buah. Percobaan keempat diteteskan 21 tetes cairan buah. Warna larutan sebelum diteteskan buah yaitu coklat kemerahan. Hasil akhir warna larutan bening. Harga per buahnya Rp3.687. Jenis-jenis pipet. Pipet pertama seukuran 1 mili, bahan karet tebal dan ujungnya tumpul. Pipet kedua seukuran 3 mili, bahan plastik sehingga mudah melekuk, ujungnya runcing. Pipet ketiga, kaca pendek karet, bahan karet tipis dan ujung cukup runcing. Pipet keempat sepanjang 20 cm, bahan karet tebal, ujung runcing dan panjang. Perhitungan kadar vitamin C pada buah dilakukan oleh 2 rumus, yaitu perhitungan kadar vitamin C pada buah dan rumus perhitungan kadar vitamin C pada vitacimin. Rumus perhitungan kadar vitamin C pada buah adalah sebagai berikut. Kadar persen sama dengan tetesan betadin per air pelarut betadin dalam kurung mili dibagi tetesan buah dikali dengan 100%. Sedangkan perhitungan kadar vitamin C pada vitacimin yaitu kadar persen sama dengan tetesan betadin per air pelarut betadin dalam kurung mili dibagi dalam kurung air pelarut vitacimin atau mili per vitacimin mili dikali tetesan vitacimin lalu dikali dengan 100%. Setelah itu diperoleh hasil sebagai berikut. Pada bahan pertama yaitu vitacimin, percobaan pertama menghasilkan 4,76%, percobaan kedua menghasilkan 4,17%, serta percobaan ketiga menghasilkan 5%. Pada bahan kedua yaitu jeruk, percobaan pertama menghasilkan 0,136%, percobaan kedua menghasilkan 0,139%, dan percobaan ketiga menghasilkan 0,144%. Pada buah ketiga yaitu tomat, percobaan pertama menghasilkan 0%, percobaan kedua menghasilkan 0%, percobaan ketiga menghasilkan 0,062%, percobaan keempat menghasilkan 0,061%, percobaan kelima menghasilkan 0,62%. Pada buah keempat yaitu jambu, percobaan pertama menghasilkan 0%, percobaan kedua menghasilkan 1%, percobaan ketiga menghasilkan 0,91%, percobaan keempat menghasilkan 0,95%. Analisis dan pembahasan. Pada percobaan ini, titrasi iodometri dilakukan untuk menentukan kadar vitamin C pada masing-masing bahan. Betadin pada percobaan ini digunakan sebagai indikator. Betadin mengandung providon iodin 10% yang tertera dalam kemasan yang setara dengan iodin 1%. Iodin tersebutlah yang membuat warna betadin kecoklatan. Sedangkan vitamin C atau yang disebut juga dengan asam askorbat C6H8O6 merupakan senyawa bersifat asam. Artinya memiliki pH di bawah 7 dan dapat terlarut dalam air. Vitamin C juga merupakan zat pereduksi yang kuat. Reaksi yang terjadi adalah reaksi reversible, artinya reaksi kimia yang terjadi dapat berlangsung dalam dua arah. Reaksinya yaitu C6H8O6 ditambah dengan I2 akan menghasilkan dehydroascorbic acid atau C6H6O6 ditambah 2H+ dan 2-imin.
Saat iodin dari betadin dititrasi dan bereaksi dengan asam askorbat, maka asam askorbat atau vitamin C akan teroksidasi atau kehilangan elektron dan menghasilkan dehidroaskorbic acid. Sedangkan iodinnya akan tereduksi atau menangkap elektron menjadi ion iodide yang berwarna bening. Iodin bebas merupakan halogen yang dapat menangkap elektron dari zat bereduksi sehingga iodin merupakan oksidator I2 plus 2 elektron menjadi 2 imin. Sehingga setelah ditetes cairan, bahan dan larutan betadin telah berubah warna atau tidak kembali pada warna awal, maka reaksi sudah selesai. Semua asam askorbat telah teroksidasi dan iodin telah tereduksi. Sehingga kadar vitamin C dapat dihitung dengan jumlah betadin atau iodin serta buah atau vitamin C yang digunakan dalam reaksi. Semakin tinggi kadar vitamin C pada bahan, maka dia akan mereduksi semakin banyak iodin. Terdapat beberapa perbedaan warna dari hasil warna larutan. Hal tersebut disebabkan oleh warna yang terdapat dari buah. Contohnya, warna jeruk mengakibatkan hasil akhir warna sedikit kuning, sedangkan pada tomat, hasil warna sedikit oranye karena warna kemerahan dari tomat. Seperti yang dapat dilihat dari data pengamatan, vitamin C yang dimiliki vitacimin dan buah memiliki kadar yang berbeda-beda. Pada buah jeruk, kadar vitamin C yang didapat adalah 0,140, pada buah tomat 0,62, dan pada buah jambu 0,95. Kesimpulan, urutan kadar vitamin C dari yang terbanyak yaitu vitacimin 4,64%, jambu 0,9%, jeruk 0,14%, dan tomat 0,62%. Persentase kegagalan dan keberhasilan. Persentase keberhasilan 80% dan persentase kegagalan 20%. Mana yang terbaik? Konsumsi vitamin C yang terbaik terdapat pada buah jambu yang memiliki kadar vitamin C tertinggi 0,95% dengan harga sekitar Rp3.687.000. Walaupun harga jambu juga paling mahal per satuannya, namun jika buah lain disamakan harganya, kadar vitamin C pada jambu masih terbanyak. Mengonsumsi vitamin C pada buah juga lebih menguntungkan daripada vitamin C di pasaran, karena kandungan lainnya yang terdapat pada buah seperti serat, vitamin A, vitamin K, kalsium, dan lain-lain. Selain itu, vitamin pada buah akan bertahan lebih lama dalam tubuh daripada vitamin di pasaran. Cara kerja pipet. Pipet menggunakan prinsip Bernoulli dalam praktiknya, melalui perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar pipet. Saat kita memencet karet, tekanan dalam pipet menjadi kecil, sehingga cairan akan masuk ke dalam pipet. Sedangkan di dalam pipet, cairan bergerak dari pipet bertekanan besar atau ujung runcing menuju bagian yang tekanan kecil atau ujung karet. Cara penggunaan pipet adalah dengan menekan karet pipet terlebih dahulu, lalu mencelupkannya di cairan yang ingin dipindahkan, dan melepas perlahan karet, maka cairan akan masuk ke dalam pipet. Sedangkan, untuk mengeluarkan cairan tersebut, kita dapat memencet kembali karet di wadah atau tempat yang diinginkan.